Magister Hukum Kesehatan. Dan selanjutnya tadi, ya Prof, banyak kasus yang kita dengarkan di lapangan. Kita dengarkan langsung dari Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS. Dengan hormat kami persilakan Bapak Budi Muhammad Arif. Boleh minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua, kita hari ini bisa berkumpul untuk sebuah pertemuan yang sangat penting. Ya, kalian bersyukur hari ini tidak jalan-jalan di luar, ya, tapi kita duduk di sini memikirkan bangsa kita, ya, memikirkan tentang sebuah program yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia, ya. Dan baru kali ini BPJS Kesehatan hadir di sebuah seminar dengan judul Selamatkan BPJS, Selamatkan Indonesia. Tepuk tangan dulu buat panitia dan universitas di Indonesia. BPJS ini penting sekali dapat masukan seperti itu. Kadang kita manusia kalau tidak mendengar pendapat dari orang lain, mungkin kita menganggap apa yang sudah kita lakukan sudah sangat baik. Padahal orang dengan mudah masih bisa melihat hal-hal yang kami harus perbaiki. Jadi terima kasih kepada para narasumber. Sebetulnya kalau posisi duduk tadi kita bisa sama-sama melihat ada ya materi paparan sangat baik sekali dan 1.203.619. Bandingkan dengan kepesertaan di bulan Agustus tadi oleh narasumber sebelumnya ada di angka 223 juta. Nanti saya ceritakan itu ada maknanya. Yang kedua, saya coba tampilkan, ya, adik-adik lihat perbandingan antara negara lain dengan kita, ya. Jerman 127 tahun pengalaman mereka mengelola, ya. Yang dikelola adalah penduduk sejumlah 80,6 juta atau 87% populasi. Ya. Yang paling dekat dengan kita, Korea Selatan, sebanyak 50,9 juta, itu 12 tahun waktu yang dibutuhkan. Kita ini mulai tahun 2014, 14, 15, 16, 17, 18, masuk tahun ke-6, ya. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, ini bukan soal kebanggaan bahwa dalam tempo singkat 6 tahun kita, bukan BPJS, kita telah mampu mengumpulkan sebanyak 221 juta. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya, adik-adik bisa bayangkan nggak betapa sulitnya dalam tempo waktu yang sangat singkat tiba-tiba kita harus bisa mengelola sebanyak 221 juta. Padahal negara lain mereka butuh waktu yang panjang dengan jumlah yang dikelola itu tidak sebanyak ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mana kemungkinan negara yang masih punya problem dalam pengelolaannya? Apakah negara-negara yang sudah punya kesempatan jangka waktunya panjang 100 tahun, ya, dan mengelola jumlah yang relatif tidak banyak, atau di negara kita yang baru 6 tahun kita sudah mengelola 221 juta? Saya yakin jawabannya di negara kita pasti banyak problem. Setuju nggak kayak gitu? Setuju ya? Karena banyak problem, maka tidak heran kemudian semua pihak stakeholder, dari mulai dokter pemberi pelayanan, rumah sakit, masyarakat, BPJS Kesehatan sendiri, Kementerian Kesehatan, kementerian lembaga lainnya, mereka hadir sebagian besar. Namun kalau anggapan pemerintah hadir itu maksudnya adalah seluruh penduduk Indonesia dijamin oleh pemerintah, maka lain lagi ceritanya. Ini sudah bicara soal kemampuan pemerintah. Tapi kalau kita bicara kemampuan pemerintah saat ini yang memberikan kontribusi sebanyak 134 juta dari 221 juta, menurut saya ini adalah kontribusi yang nyata. Nah, berarti bagian sisanya dari 221 dikurangi 134 adalah pembiayaan oleh non pemerintah, ya, baik itu pegawai swasta maupun PBBU. PBBU itu pekerja bukan penerima upah, ya. Nanti saya ceritakan. Tapi di sini bisa kelihatan ya. Teman-teman sekalian, ini bisa dilihat.
ada 640.821 orang berobat hari ini karena kita bikin rata-rata. Kita sekarang sibuk diskusi. Di luar sana ada sekitar 640.000 orang memanfaatkan program JKN. Artinya kalau kita katakan BPJS itu bubar, kalau kita katakan JKN ini berhenti, itu sama saja dengan kita katakan mereka untuk membiayai diri mereka sendiri. Di sana ada orang sakit kanker, di sana ada orang yang harus di pelayanan hemodialisa, harus operasi jantung, ada yang sedang masuk ICU. Bayangkan kalau seandainya BPJS harus bubar, kapan? Dalam waktu sesingkat-singkatnya, pasti akan banyak sekali masyarakat kita yang merasa kesulitan. Kalau seandainya di sana sini masih ada kekurangan, itu menjadi tugas kita bersama. Dari 640.000, diantaranya adalah orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ya, saya ingin meluruskan dulu. Jangan juga menganggap orang kaya tidak boleh berobat. Ya, hanya orang miskin yang boleh berobat. Tidak. Kaya miskin adalah status sosial, tapi status keluarga negaranya dia adalah warga negara Indonesia. Dan kewajiban menjadi peserta JKN bukan melekat pada status sosial. Kewajiban JKN melekat kepada status keluarga negaraan. Bahkan orang yang bukan warga negara Indonesia, orang asing nih, ya dari luar datang ke Indonesia kerja minimal 6 bulan, dia harus jadi peserta. Nanti kalau misalnya orang asing saja kita biayai, mengapa warga negara Indonesia, orang yang kaya tidak boleh dibiayai oleh jaminan ini? Yang tidak boleh pada orang kaya itu adalah bila dia ya menjadi peserta yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau dia menjadi peserta mandiri, dia membayar secara rutin, tidak ada masalah. Kalaupun misalnya ada terjadi orang kaya dibayar oleh orang yang tidak mampu, nah saya berikan gambaran kepada adik supaya adik tahu ya. Kalau hari ini seseorang mendapatkan pelayanan hemodialisa, hemodialisa ini katakanlah biayanya 1 juta ya deh ya, 1 juta rupiah sekali diagnosis, sekali cuci darah. Lalu dia cuci darah 1 minggu 2 kali. Dalam 1 bulan berarti berapa kali? 8 kali, betul? Berarti 1 juta dikali 8 berapa? 8 juta rupiah. 1 juta rupiah itu sama dengan kalau kita anggap preminya adalah 25.000. Dibutuhkan berapa orang menyumbang 25.000 deh? 40 orang, betul ya? Jadi kalau ada seseorang cuci darah yang harganya 1 juta, dia peserta JKN, dia bayar premi 25.000, dia harus mengajak serta berapa orang? 39 orang lain yang sehat. Ngerti ya? Supaya apa? Supaya uang dari mereka masing-masing 25.000 terkumpul 40, maka terkumpullah uang 1 juta untuk membayar sisanya. Ya. Kalau seminggu 2 kali, berarti kita butuh berapa orang? 80 orang. Kalau 1 bulan, berarti kita butuh berapa? 320 orang. Mengapa kita butuh orang-orang tersebut, orang-orang sehat itu? Karena kalau pembayaran hemodialisanya hanya dibayar oleh iuran yang bersangkutan, maka dalam 1 bulan dia hanya mengumpulkan uang berapa? 100.000 saja. Kok 100.000 saja? 25.000. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik setuju nggak kalau seandainya seorang peserta JKN meskipun sehat dia harus membayar iurannya? Setuju nggak? Setuju, karena iurannya untuk membayar orang lain. Dari sisi agama ini adalah sebuah amalan yang sangat baik. Diniatin ibadah, ya, diniatin ibadah kita bisa membantu orang lain. Niatkan ibadah, insya Allah setiap bulan kita selalu memberikan ya kemanfaatan buat orang lain. Oke, kalau sudah setuju sekarang Bapak tanya lagi. Kalau Islam menyatakan bahwa hutang itu harus dibayar, adik-adik setuju nggak dengan syariat Islam seperti itu? Hutang harus dibayar. Jadi kalau seandainya ada seseorang hutang, BPJS Kesehatan mengingatkan, yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu benar nggak secara satu bahwa hutang itu harus dibayar? Benar ya? Yang menjadi persoalan adalah bila ada orang yang tidak mampu membayar hutang, lalu kita menagih, maka yang nampak adalah
kita sepertinya menganiaya orang tersebut. Oh, dia nggak punya uang. Oh, itu soal lain lagi. Soal kewajiban membayar hutang dengan kemampuan membayar hutang adalah dua hal yang berbeda, ya. Oke, berarti kalau begitu adik-adik, dalam pembicaraan kita sebentar saja, saya sudah bisa pastikan bahwa benar-benar seminar ini yang menyatakan selamatkan BPJS Kesehatan, memang betul-betul adik-adik ini menyelamatkan BPJS Kesehatan dan Indonesia. Tepuk tangan dulu, ya. Baik. 5 menit lagi. Ya, itu bagian yang paling penting. Oke ya. Nah, kalau seandainya iuran itu diterima oleh BPJS Kesehatan, kemudian dibayarkan ke pelayanan kesehatan dan adik sekalian, ingat, yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar membuat orang sakit menjadi sehat. Yang sakit pada zaman dulu mereka tidak bisa berobat. Akibatnya apa? Mereka akhirnya tidak produktif. Karena dia tidak produktif, dia tidak bisa memberi nafkah kepada anak istrinya, maka jatuhlah dia ke dalam kondisi miskin. Ya, kemudian angka kemiskinan pun menurun. Angka harapan hidup pun meningkat. Angka harapan hidup menambah 0,31 tahun. Tentu saja, karena kalau pada masa yang lalu banyak orang-orang yang tidak diatasi ditangani oleh kawan-kawan sejawat dokter, kemudian dia meninggal, maka angka kematian itu tinggi. Tentu dia memberikan pengaruh pada angka harapan hidup. Oke, nah, sekarang ini kenyataannya BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 6 tahun kita mengalami problem. Problemnya apa? Antara pendapatan dengan pengeluaran itu selalu lebih besar pengeluaran, ya. Jalan keluarnya sebetulnya adalah nomor satu menyesuaikan iuran. Menyesuaikan itu dalam hal ini adalah menaikkan iuran, ya. Tapi ternyata banyak pertentangan di sana. Yang kedua adalah menyesuaikan manfaat. Menyesuaikan manfaat itu bisa jangan-jangan manfaat yang diberikan terlalu mahal. Nah, adik-adik sekalian, penyelesaiannya sebetulnya adalah di aspek itu. Itu 19%. Tahun 2008 itu 24%, ya. Kemudian kita pada posisi ini kita untuk PBBU 61,12%. Kalau seandainya dikatakan kolektibilitas itu rendah, syaratnya satu, harus ada pembanding, ya. Sebab kalau tidak ada pembanding, maka kata-kata rendah itu targetnya adalah 100%. Ya harus 100% harus tertagih semua. Tetapi ternyata tidak. Manusia di dunia ini ternyata kalau urusan tagih menagih utang itu tidak bisa 100%. Ada satu ukuran tertentu yang di negara lain itu berbeda-beda. Nah, di Korea Selatan ya, mereka melakukan dengan menggunakan law enforcement yang sangat kuat. Bahkan mereka bisa menyita aset. Jadi kalau 13 tentang sanksi administratif bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja penerima upah non pemerintah. Di situ disebutkan memang bahwa kalau seandainya tidak bisa membayar iuran, maka akan dikenakan beberapa sanksi. Yang disampaikan oleh Direktur BPJS, mungkin saya di sini adalah sesuatu yang sudah ada sejak tahun 2013, tapi belum diimplementasikan. Bukan sebuah ide yang muncul dari BPJS Kesehatan di saat BPJS Kesehatan sedang defisit. Nah, seperti itu. Dalam 1 minggu anak-anak bisa ada 1 orang itu mengingatkan 2000 orang. Telepon. Ya, ditolak, ada yang diterima, ada yang dicaci maki dan lain sebagainya, dan mereka semua mengeluh karena pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah. Ya, mungkin dari sisi persepsi lain orang menganggap BPJS Kesehatan seperti debt collector, enggak begitu. Karena kalau kami menagih dengan cara yang seperti debt collector, maka itu sama dengan kita memutuskan hubungan dengan peserta. Padahal setiap bulan mereka diharapkan terus-menerus membayar hutangnya. Jadi luar biasa, dan saya yakin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban leasing yang ya, itu tidak dilakukan oleh BPJS. Ya, di Korea Selatan langsung debit, bahkan menyita aset. Saya dengar langsung dari orang Korea Selatan ketika saya diskusi dengan beliau, dia bilang di tempat kami kalau nggak bayar iuran jaminan sosial, aset disita. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, tadi ada pertanyaan, mereka kebanyakan apakah tidak bisa membayar atau tidak mau membayar. Ya. Dari populasi sejumlah 8 juta, ini surveinya 8 juta, dilakukan oleh pihak ketiga di seluruh Indonesia, itu diperoleh, ya. Mereka yang menganggap bahwa iuran ini tidak bisa dibayar karena tidak mampu, itu jumlahnya adalah 28,8%.
Sisanya 71,2% itu macam-macam alasan. Lupa, tidak tahu cara membayar, tidak mau membayar karena pelayanannya kurang menyenangkan, kemudian merasa tidak perlu membayar karena dia tidak sakit dan lain sebagainya. Oke, 71,2% adalah orang-orang yang tidak membayar karena perilaku. Maka cukup wajar kan kalau seandainya kemudian kita mengupayakan bagaimana cara menagih orang-orang yang karena perilakunya. Dan menariknya, 61% dari mereka-mereka yang menunggak adalah para perokok. Itu sebabnya kemudian adalah asosiasi pemikiran. Kenapa kalau untuk rokok orang mampu membayar, ya, untuk membeli dalam satu hari, ya, orang misalnya merokok 1 bungkus, kira-kira mungkin saya nggak tahu sekarang rokok berapa. Saya udah lama nggak merokok. Mungkin 12.000 barangkali ya, 12.000 atau 20.000 1 bungkus. Nah ini kalau nanti iurannya adalah 46.000, maka cukup menyisihkan sekitar berapa? 5.000, 4.000, ya. 2.000 rupiah aja udah 60.000. Itu yang dimaksud, ya. Ini menganalogkan karena sebagian besar dari yang tertunggak itu adalah mereka-mereka yang merokok. Dan yang lebih detail lagi, sebagian besar mereka yang menunggak itu banyak orang-orang yang mau melahirkan, ya, yang mau melahirkan. Menurut penelitian, ya, 62,6% dari ibu-ibu yang mau melahirkan adalah mereka-mereka yang mendaftarkan 1 bulan sebelum kelahirannya. Dan 47% dari mereka setelah melahirkan tidak membayar iuran lagi. Ya, kalaupun ada membayar 1 bulan hanya 17%. Oke, masih dikasih berapa menit lagi, Mas? Nah, kalau kita biarkan iuran ini tidak dinaikkan, teman-teman, maka akan terjadi defisit pada tahun 2019 di 32,8, tahun 2020 39, sampai nanti di tahun 2024 adalah 77 triliun kalau iuran tidak dinaikkan. Kalau 77 triliun hampir bisa dipastikan program ini akan berhenti. Maka tadi yang 640.000 orang itu pasti akan kesulitan mereka mendapatkan pelayanan. Pilihannya adalah bila pelayanan ini harus jalan, pilihannya adalah iuran dinaikkan atau pemerintah menghandle semuanya. Tetapi itu tentu belum mampu dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita menghitung antara jumlah rata-rata iuran yang dibayarkan oleh setiap orang, ya, dibandingkan dengan jumlah biaya yang dibayarkan untuk setiap orang, itu adalah 36.700 berbanding 50.700, atau sebesar nah, kesimpulannya di sini adalah bahwa sejak tahun 2014 besaran iuran itu sudah tidak sesuai dengan hitungan ideal. BPJS Kesehatan itu sejak awal sudah diberikan ini iurannya, dan sejak awal pun tarif sudah ditetapkan. Ya, seharusnya, mohon maaf nih Dr. Zainal, tarif dengan iuran itu harus dihitung. Awalnya harus pada manfaat dulu. Kita mau memberikan manfaat apa, lalu nanti kita bisa hitung berapa cost of goods sales-nya, modalnya. Kemudian nanti baru bisa kita hitung berapa iurannya. Kalau sekarang iuran seperti ini. Kemudian BPJS Kesehatan diminta untuk menjalankan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak mempunyai kewenangan untuk menaikkan iuran, untuk merubah tarif. Sehingga keliru apabila ada, ya, statement mengapa BPJS Kesehatan menaikkan iuran. Keliru ya sekarang ya, karena BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran, tidak mempunyai kewenangan itu. Atau kenapa BPJS Kesehatan membayar tarif rumah sakit murah, ya? Atau mengapa BPJS Kesehatan membayar dengan cara inasibijis, tidak fee for service, ya? Semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tepat disampaikan kepada para pihak yang memang menyusun itu semuanya. Sesuai aturan setiap 2 tahun itu harus naik, tapi sekarang tidak. Defisit kian membengkak, dan kita semua menurut saya harus ikut terlibat untuk mengingatkan masyarakat bahwa program JK ini adalah program yang sangat penting untuk membangun SDM yang berkualitas, karena bangsa yang kuat diawali dari masyarakat yang sehat. Itu mungkin sekedar paparan, nanti diskusinya kita bisa sambung lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Dr. Budi.
Selanjutnya terakhir akan dikupas oleh akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kami persilakan langsung, singkat padat jelas Prof, 15 menit. Kami sampaikan oleh para panelis ya, narasumber ini. Sebagai mantan demonstran, saya sangat terganggu. Lanjut. Judul. Ini sebenarnya judul sudah berubah. Tadi malam istri saya lihat, dia sebenarnya melanggar undang-undang ITE karena dia menyebarkan menyebabkan saya tidak senang, ketidaksenangan. Dia suruh rubah judulnya. Judul aslinya itu adalah BPJS bubar, siapa takut? Saya juga menulis minggu lalu di Tribun, judulnya Iuran BPJS naik, siapa takut? Tapi tulisan itu tidak populer, mana oleh teman-teman Persakmi juga tidak disukai karena dianggap tidak memihak. Tapi kita lihat lagi hal yang terjadi. Setelah ini saya tidak mau lewat kanan pulang, saya mesti lewat kiri karena peristiwa ini terjadi di flyover. Slide berikutnya. Jadi ini dulu, ada apa dengan cinta sebenarnya di dunia itu tadi? Saya rubah menjadi ada apa dengan BPJS ya? Semua tadi teman-teman narasumber bicara, tapi jawab ini bubarkan BPJS. Tangkis bisa berani tangkis ini. Bubarkan BPJS. Rakyat butuh kesehatan dan kesetaraan. Berikutnya lagi. Ini lagi. Bubarkan BPJS. Ya tak? Kenapa tidak destroy the capitalism? Berikutnya lagi. Seruan aksi. Isunya adalah bubarkan BPJS. Isu turunannya adalah stop komersialisasi kesehatan. Ujuk ke pendidikan kesehatan gratis. Ciptakan undang-undang dan kebijakan untuk rakyat. Tangkis itu. Ya, sebagai profesor saya mesti jawab. Sebagai profesor demonstran juga saya mesti jawab ini. Kalau saya gagal jawab, maka status saya bisa dicabut. Karena seminar hari ini adalah sama dengan 4 kali tatap muka. Kualitasnya para narasumber ini 1, 2, 3, 5 kali tatap 6 dengan saya. Tidak boleh dihitung 2. Meski nanti honornya sama. Ada 2 kemungkinannya. Yang pertama salah paham, yang kedua tidak paham. Jadi saya anggap demo itu salah paham, tidak paham. Dilempar di WA group, ada jawaban. Hati-hati. Kalau ada gerakan begini harus dicurigai. Kemungkinannya akan ada BPJS asing masuk. Makanya disuruh bubar. Itu kan bahasa politisnya. Oke. Kita bisa pertanggungjawabkan bahwa pada awal Januari satu jurnal yang di atas Scopus namanya Landscape yang dikeluarkan oleh teman-teman ahli sistem kesehatan di Indonesia pelajari ini sejarah bangkitnya BPJS dengan susah payah digambarkan tahap-tahap itu. Ya, jadi kalau belum baca ini ataupun tidak mau paham atau itu adalah judul apa tuh? Titipan, karena judul aslinya adalah prolog ini betapa susahnya membuat satu sistem. Sebagai akademisi kita katakan bahwa sistem sudah ada, sebelum terlalu baik mari kita perbaiki. Apa yang bisa dicerita di sini? Mari kita telisik prospektif dari sistem jaminan sosial itu sebagai aparat negara. Jadi coba kita lihat, ada sistem jaminan sosial nasional.
ada teman-teman dari Demokrat kemarin juga sebenarnya tidak. Justru presidenmu itu SBY yang berjasa membuat sistem jaminan sosial nasional tahun 2004. Meskipun nanti dieksekusi pada 2011 ya Mas Budi. Apalagi yang dijelaskan. Kita juga sepakat bahwa 2019 Universal Health Coverage UHC jaminan kesehatan semesta sudah terjadi. Apa artinya? Bahwa tidak ada lagi penduduk Indonesia tidak punya kartu sehat yang kita sebut sebagai kartu Indonesia Sehat atau kartu JKN KIS ya. Celaka, ada sedikit salah paham. Pada tahun 2018-2019 beberapa bupati wali kota dapat award UHC award karena berhasil mengikutkan penduduknya seluruhnya tercakup di dalam peserta BPJS di atas 89% ya. Pertanyaannya tadi, Dr. Anas juga tanya, kenapa begini? Ini mesti lama. Karena UHC itu berikutnya. Ini dia, UHC award. Banyak bupati salah paham. Kecuali yang mereka, karena ini yang mereka tetap punya sahabat. Salah paham dia terima piala penghargaan bahwa dia sudah UHC. Padahal UHC itu ada 3 dimensi. Itu baru sebagai peserta, kepesertaan oke. Berikutnya kita lihat. Ini WHO katakan ada 3 syarat untuk menjadi UHC yang baik. Yang pertama adalah kepesertaan. Indonesia sudah capai 2019, 2018, 2019. Yang kedua adalah services pelayanan. Apakah pelayanan kesehatan yang tersedia itu sudah berkualitas? Apakah pemilik kartu Indonesia Sehat itu kalau pergi berobat setara antara yang kaya dan yang miskin? Banyak apakah di situ? Apakah sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia memenuhi persyaratan berkualitas? Syarat ketiga adalah bahwa masyarakat ini tidak boleh bangkrut, yang kita sebut sebagai proteksi finansial. Bahwa kalau dia rumah sakit, dia berobat, ada keluarganya sakit, sepertiga dari hartanya habis untuk membiayai keluarganya yang sakit. Itu tidak adil. Itu bukan UHC. Jadi panjang. Oke, berikutnya. Ini dia. Ini kubus daripada UHC. Jadi ada wilayah ini tadi Dr. Anas katakan bahwa sebagian bahasa-bahasa para, karena saya akademisi ini, saya bahasa normatif yang ada dengan Dr. Cendal juga ini sebagai organisatoris, dia juga biasanya bahasa yang normatif. Tapi bahasa yang saya sampaikan juga memang bahasa politis, wilayahnya di bawah. Bahasa politisnya adalah sudah berapa banyak itu dicabut orang-orang tidak mampu. Nanti kita lihat. Bahasa Dr. Anas, wilayah Dr. Anas adalah services, bahasa kesehatan. Tapi di atasnya ini ada bahasa ekonomis mengenai premi-premi, bagaimana cara manajemen itu dipermudah ya. Jadi ini kubusnya, jadi seperti ini. Berikutnya, slide berikutnya. Ini dia tanya, wajib baca ini sebelum demo mau bubarkan BPJS. Untuk pertama kalinya Indonesia ini, saya kutip tadi Dr. Budi, bahwa BPJS melayani 212 pesertanya, 212 juta pesertanya, 230 juta lebih yang memanfaatkan pelayanan kesehatan itu. Itu artinya apa? Universal coverage antar pertama sudah tercapai. Tadi ini juga menunjukkan bahwa
Indonesia adalah nomor 1 di dunia sebagai pembayar tunggal, dinamakan single payer, yang dibayar oleh pemerintah atau apa namanya pemerintah daerah. Dibayarkan, ya. Jadi banyak cerita di sini, begitu besar ini kemajuan ini. Tapi ini kan wilayah-wilayah politis, bahasa-bahasa politisnya ya. Dan ini memang mengatur hampir 300 juta penduduk Indonesia. Oke, berikutnya. Tadi kan saya cerita UHC dengan 3 dimensi. Ternyata banyak lagi buku lainnya. Bahwa UHC itu tidak cukup. Harus ada gerakan dari jurnal ini. Ada gerakan yang namanya Universal Risk Cooperation dan Universal Comes Cooperation. Apa itu URC? URC itu adalah upaya-upaya pencegahan. Tadi Amang membahasakan lintas sektor. Jadi upaya-upaya pencegahan, program pemerintah, dana APBD, dana APBN itu untuk kesehatan jelas sekali. Programnya adalah upaya pencegahan. Saya juga main-main di kelas. Kementerian Kesehatan juga harus dirubah nomenklaturnya. Karena selama Kementerian Kesehatan ini sebenarnya Kementerian Kesakitan, hanya mengurus orang-orang sakit. Mestinya dia menjadi Kementerian Kesehatan seperti di Thailand. Tepuk tangan dulu dong. Biar FKM dan menterinya. Kali itu pasti FKM dan menterinya. Kesehatan. Yang kedua adalah Universal Comes Cooperation. BPJS karena dia sehat, dia kumpul. Reuni perlu. CLBK sekali-kali perlu. Sedang serius. Kalau serius perlu sambung. 2 menit lagi, Prof. Ya. Apalagi berikutnya. Slide berikutnya. Jadi panjang cerita ya. Kita lihat bahwa tidak hanya pada UHC, tapi ada UMC, ada UCC. Ini saya teliti di selayar, tapi dua-dua ini belum. Karena dua-dua ini adalah ide baru dan itu harus peranan pemerintah daerah membuat fasilitas olahraga, membuat fasilitas apa namanya. Saya pernah ada staf ahli di Kemenpora, kita membuat 5.000 lapangan sepak bola di kecamatan. Sekarang ini lapangan sepak bola itu menjadi lapangan joki, lapangan rekreasi, lapangan berbisnis di situ. Itu adalah bagian dari upaya-upaya preventif dan juga secara produktif ya. Kelihatannya sepele, tapi orang-orang pergi situ kan orang sehat. Orang yang sakit itu di rumah, yang sakit lebih besar di KPK. Oke, berikutnya. Yang tadi dibilang apa dibikin di pemerintah? Pemerintah ternyata punya 9 bauran. Sementara yang diceritakan itu ada di 9 bauran itu. Semua dijelaskan bahwa ini sudah ada 9 bauran. Meski orang pertama ini tingkat jadi cakupan PBI, iuran PBI tidak naik, ternyata naik. Mulai kemarin sudah pasti akan dinaikkan. Tunggu Jokowi dilantik akan ada apa namanya perpres atau apa mengenai kenaikan menjadi 42.000 ini. Apalagi berikutnya? Yang kedua itu tadi, yang tadi 9. Nomor 3, ini memang orang BPJS ini ternyata suka pakai dana operasional banyak-banyak. Oleh sebab itu tidak boleh sekarang ini lebih dari 4,58% dana operasional dipakai oleh BPJS. Selama ini kita tidak tahu di mana. Kalau kita studi atau kita pergi lihat kita punya teman di kabupaten kota, kantor BPJS itu hampir mirip dengan kantor, lebih hebat dari kantor wakil bupati. Mobilnya bagus, ada rumahnya, ada terlalu mewah, menyakitkan hati kalau melihat itu. Nanti kita, itu sudah ada dikasih tahu ya. Ini tadi di dalam studi saya juga tahun lalu saya bicara di sini bahwa ada patriot baru. Patriot baru itu bernama para perokok. Patriot baru BPJS adalah para perokok karena dia ternyata sumbang banyak sekali dari para perokok. Jadi jangan mengejek-ejek para perokok ya.
karena dia adalah pahlawan BPJS. Berikutnya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Budi, ya, kelihatannya seperti ini. Ternyata saya tulis tadi malam masih sesuai dengan hasil perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Tapi kemarin ini sudah seperti ini. Ini Kemenkeu. Daripada Kemenkeu bilang begini, daripada datang orang-orang BPJS secara mengganggu minta ditagih defisitnya lebih baik sekali kasih naik. Tapi nanti saya berikutnya bicara lagi. Saya berikutnya lagi. Ini yang dari awal saya katakan cacat bawaan. Bagaimana terus BPJS mau dibilang ini hebat? Pasti dia merana. Nabi saja tidak mampu melakukan ini. Apa itu? Masa dia jualannya 23.000, padahal modalnya 36.000. Seperti dagang Nabi saja, Rasulullah saja yang bisa begini. Karena istrinya orang kaya raya. Ini lagi, modalnya 51.000, iurannya 25.000, pasti tekor. Hanya kelas 1 yang 80.000, 81.000 yang mendekati hasil perhitungan aktuaria. Inilah kesalahan awal. Karena pemerintah tidak mampu membiayai, sehingga dibiayai setengah. Bayar setengah mau selamat ke BPJS. Bayar setengah, makan tas satu, bayar rumah sakit. Karena dia sendiri bayar setengah, di mana? Dagang macam apa ini? Akhirnya apa? Dana Kemenkes disembeli, tidak perlu itu pakai dana BOP apa segala macam. Kok akhir tahun begitu para pengurus BPJS berdasi pergi menghadap Kemenkeu, mati. Ada program daerah, ya, yang didaerahkan itu Kemenkes akan di slash, ya, dipotong. Oke, berikutnya apa dibilang bos itu? Bos itu sudah mau pulang besok. Apa kau itu marah-marah? Bilang apa namanya itu? Beli pulsa saja sama rokok banyak. Bayar BPJS mengeluh, rokok. Itu tadi dijelaskan oleh Dr. Budi, ya, mengenai itu bahwa kenapa kita ini, ya, karena kita tidak terlatih. Kita itu terlatih membeli, tapi terlatih utang, tapi tidak terlatih membayar utang. Apalagi BPJS tidak punya sanksi. Kalau saya tidak bayar, saya tidak dihukum. Saya sudah merasakan proses ini. Ya. Saya dimusuhi satu periode oleh saya, gubernur saya periode pertama. Karena setiap hari di media saya suruh dia bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kesehatan gratis. Tidak ada kesehatan gratis. Somebody must be paid. Apa dibayar oleh negara, dibayar oleh mantan pacar, pokoknya ada bayar. Saya di Bombay, ya, 5 tahun, sampai lagi ke Jakarta menjadi staf ahli. Dan tidak ada itu. Kesehatan gratis tidak ada, pasti ada bayar. Jadi saya sudah merasakan sanksi karena ya, ini yang belum bayar BPJS, hati-hati. Saya sudah baca kemarin bahwa yang mau beristri 2 kali, kalau belum bayar BPJS tidak boleh, tidak dinikahkan. Ada teman saya namanya Dr. Sudiman Numba, dosen UMI, sahabat saya itu, dia mau urus, dia punya visa, ya, dia mau urus paspornya, ternyata tidak boleh, karena dia bukan dosen, dia dosen yayasan di sini, jadi bukan pegawai negeri. Jadi dia menunda karena tidak boleh dia pakai, dia abaikan, tertunda 3 bulan. Tidak bisa dia urus itu kalau belum lunasi itu. Harus dibayar dia. Dan itu di kabupaten kami yang rumah sakit kabupaten seperti itu Korea. Padahal Korea itu udah pusat kompleksnya lebih dulu kita. Ya, oke. Jadi jangan sampai jika kembali Anda masih menunggak. Berikutnya, BPJS ini termurah di dunia. Jadi jangan pada termurah di dunia. Coba kita lihat ini.
Kalau Anda membeli kelas 1 Rp80.000 per bulan, masih merasa tidak sanggup. Kalau dinaikkan 2 kali 160, ini yang berlaku. Maka kita, kalau tidak mampu, tidak ada malu, bingung urus surat miskin. Pasti dibayarkan oleh BPJS, masuk ke PBI kalau tidak ada malu. Orang mampu, hari-hari ada apa namanya, emasnya di telinga, emasnya di kaki, emasnya di masuk di situ, pergi di rumahnya, di rumah sakit terandas di Bantul, anu nih, ada tuh. Kenapa ke PBI anak kota 12 mobil terdekat bangga koki jadi orang miskin, pura-pura miskin namanya. Ini yang harus diperbaiki. Dan jumlahnya ini adalah 5 triliun lebih yang menunggak. Nanti kita lihat. Jadi ini hasilnya. Jangan marah kalau Anda tidak perlu seperti itu. Supaya saya tidak lupa, cacat bawaan awal juga terjadi. Undang-undang mengamanahkan bahwa hanya ada 1 kelas di BPJS. 1 kelas. Kelas itu bernama kelas standar. Tidak ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 apa. Kenapa tidak pernah naik kelas? Selalu di kelas 1 saja. Nah, engkau sendiri kalau naik. Jadi undang-undang mengamanahkan dari awal, undang-undang bilang, oi, hanya ada kalau kau BPJS 1 di kelasmu, kelas standar yang dihuni 4 sampai 6 orang. Kalau saya sehat, kalau sampai 2 sampai 3 orang saya harus tidak mau masuk rumah sakit sehat kan. Karena biasa sendiri-sendiri. Karena biasa sendiri-sendiri, bayarlah selisih, pilihlah PIP. Bagaimana yang sudah memilih langganan selama ini kelas 1? Mau naik kelas atau mau turun kelas ke kelas standar, atau kau pilih PIP, bayar selisih. Jadi ini juga yang dari awal harus kembali ke kita, bahwa BPJS itu 1 di kelas ini. Meski saya punya rasa enak ya, waktu di di kampungnya beliau Mambang ini di Malili, di rumah sakit Inko dulu itu tidak ada kelas di situ. Yang bule-bule yang manajer dari tuh Honolulu dengan yang bekerja bawah itu sama, tidak ada kelas. Tapi canggih-canggih di situ bagus, semuanya sama. Jadi perawatan sama, sama. Kalau mau lebih bayar sendiri. Ini yang tidak dilaksanakan dari awal. Makanya ini saya sebut sebagai cacat bawaan. Secara hukum sangat vital. Mestinya dari awal kasih naik memang. Ini bicara bagaimana? Bicara naik 2 kali. Kemarin bilang 270 juta. Sekarang bilang 500 juta setelah dilihat itu dia. Jadi pusing itu kasih gitu. Alumni umum kalau naik panennya mahal. Dia sudah sediakan 250 juta. Nah jual mobilnya 1, tiba-tiba dia bilang, panennya 500 juta. Tidak jadi. Itu ilustrasi bahwa dari awal orang-orang BPJS ini sakit kepala menjual barang yang harganya setengah harga. Saking diskon. Mana diskon? Diskon itu tidak dipakai untuk barang banyak. Kalau naik juga bisa didiskon. Ramai orang menikah tidak bisa didiskon karena itu soal harga diri, harganya. Jadi saya kira ini masalahnya. Jangan sampai ada yang merasa tidak terlayani. Kalau dia kelas 1 turun kelas 2, tapi saya kita minta bahwa BPJS harus memenuhi diri. Bahwa kalau dia pasien BPJS hanya ada 1 kelas standar. Kalau mau lebih, itu hak setiap warga negara menurut undang-undang tadi Dr. Sena katakan. Ya, hak asasi bahwa negara menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang setara, adil, berkualitas di kelas standar. Kalau mau lebih silakan. Oke, berikutnya. 1 menit lagi Prof, terakhir. Ya, ini Pak. Dr. Budi bisa lihat.
Saya bilang dulu kita semua Ikatan Dokter Bola sudah ada. Pemerintah tamu 73,6% dari tadi. Bayangkan ini. Kalau ini terus begini maka tekor ya. Tadi grafiknya berkulit sudah jelas bahwa pemerintah sudah sepakat akan memberi sampai ini sudah pasti diterapkan 2020 sudah karena sudah ada dalam APBN berikutnya. Nah ini yang lucu-lucu tahu urusan naik atau tidak ini iuran BPJS dirapatkan sebanyak 150 kali. Pada 10 kali saya sudah bisa 150 kali dan ketetapannya tidak ada yang berubah sebagaimana semula naik 100%. Ya, jadi coba kita lihat. Jadi apa kejadiannya seperti ini? Ya, jadi orang-orang yang mengurus BPJS ini berkali-kali dulu 150 kali pertemuan, ternyata keputusannya sebagaimana kembali ke cita pertama. Cita pertama itu adalah naik 100%. Berikutnya, alih-alih kalau mau melihat masuk di blog gear saya, di blog saya itu ada di situ. Berapa tahun lalu saya sudah bilangin BPJS, lagi kok main BPJS. Itu saya tulis di Fajar. Berikutnya juga saya tulis di Tribun, si Malakama BPJS. Si Malakama yang tadi itu melayani seperti sekarang ini, tapi modalnya banyak, bayarnya setengah, bermula selamat. Ya, semoga dengan cara saya menyampaikan menjelaskan bahwa semoga teman-teman yang meminta BPJS ini dibubarkan tidak salah paham lagi, tapi mau paham, ya, supaya apa? Tapi itu kan hak politiknya, ya, gayaan gitu. Jadi di situ ada ya, bagaimana saya gambarkan juga peranan dari kemarin juga ada buku saya tulis bersama dengan Ghazali Situmorang ya. Judul buku itu adalah Negeri Orang-orang Sakit. Terpas kemarin waktu saya kirim ke penerbit, karena tukang air yang bawa air itu terlambat saya buka pintu saya, dia di teras saya itu ada di buku, dia ketawa-ketawa nih, wah saya lagi bagus ini judulnya, karena ini penjual air saya ketawa-ketawa. Negeri Orang-orang Sakit. Setiap hari kita cuma bicara sakit. Padahal ada 85% orang sehat. Lagi jogging, lagi apa, ketawa-ketawa. Ada juga yang ketawa-ketawa terus di rumah sakit jiwa itu. Jadi jangan selalu berparadigma sakit. Terus saya tulis di bawah itu adalah sketsa jaminan kesehatan nasional. Saya ceritakan setiap bulan perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan saya kira ada catatan saya di sini sebagai pemungkas. Karena saya tidak mau kena ujaran kebencian, saya buat web baru, web khusus untuk puisi-puisi cinta anak-anak kampus. Cinta-cinta kan tidak ditangkap gitu. Paling istri dimarah. Tak latih sih. Nah, kemarin itu keputusan menetapkan bahwa iuran BPJS naik 100% itu adalah keputusan yang menyedihkan. Semuanya pengambilan keputusan itu adalah pilihan ketiga. Pilihan pertama sebenarnya adalah perbaikan sistem dan manajemen dari jaminan kesehatan nasional. Tadi Dr. Anas juga saya sudah ngomong. Yang kedua adalah pengelolaan pengeluaran dana pelayanan. Memang ini kalau nanti pergantian presiden dilantik, itu
kita juga mau ganti para manajer BPJS. Kita mesti ditanya waktu fit and proper test, apakah saudara Dirut mampu apa tuh menjadi debt collector? Semua yang menunggak harus membayar, awas kalau tidak. Jadi seperti di apa namanya itu di Korea kan begitu. Jadi kau diambil dari dia punya itu anunya apa namanya itu biayanya, dia tidak bayar cash. Setanya kenapa tidak bayar cash? Semua pakai kartu kredit waktu dia masuk di loket bayar, karena dia di kredit saja sendiri. Ya, di seperti itu. Nah, itu yang disebut tidak menunggak lagi. Jadi pertama kerja besar kita adalah budaya menunggak. Karena kita memang itu begitu ya, ambil cicil, wah cicil hebat, begitu cicilan berjalan, sudah lari ke sana kemari, akhirnya mobilnya ditarik, motornya ditarik, terpaksa naik Grab lagi kembali. Saya kira, ya tentunya tadi ini masalah tunggakan ini, bos-bos baru nanti di BPJS, kalau bos lama tidak apa-apa. Harus peserta harus valid, artinya dia benar-benar bayar iuran. Jadi saya kira ini juga nanti teman-teman yang bukan pegawai negeri, keluarganya sesa menanti. Dan kalau kau peserta mandiri, ada tugas kamu, tidak bisa kena pakai fasilitas pemerintah. Misalnya mau bikin baik perpanjangan paspor, bayar peduli 3 bulan baru paspor bisa diperpanjang. Seperti itu nanti ya sanksi-sanksinya. Dan saya kira itu sebagai upaya untuk taat asas dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Saya kira itu dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat guru kita dari Unhas, Prof. Amran Rasa. Seperti kita beralih ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. 2 pertanyaan saja untuk sesi ini karena belum ada waktu. Silakan sebutkan nama, asal instansi, satu sini, satu sebelah ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada para penyanyi narasumber, terkhusus dosen kami Prof. Amran Rasak yang memberikan petunjuk untuk mengikuti seminar tentang BPJS Kesehatan. Berikan aplaus untuk dosen kita. Terima kasih Prof. Terkait masalah judul atau tema yaitu selamatkan BPJS. Sebenarnya kami secara pribadi sangat mendukung untuk tentang selamatkan BPJS. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang akan menyelamatkan BPJS? Karena lahirnya BPJS ini ke muka bumi di pertiwi yang kita cintai ini, tentu BPJS punya orang tua karena dia lahir di muka bumi. Nah, ketika ada persoalan dari seorang anak, maka siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab? Nah, jangan sampai kalau misalnya betul terjadi bahwa kenaikan BPJS ini, iuran BPJS justru mendatangkan masalah baru untuk negeri ini, karena kita ketahui bahwa berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat bahwa sebenarnya kepesertaan BPJS saja sudah bermasalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena seharusnya yang masuk PBI itu masuk non PBI. Dan kalau kita tanya ke seluruh masyarakat yang ada di pedesaan, hampir semuanya mengategorikan bahwa mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. To the point, pertanyaannya tadi. Nah, pertanyaannya tentang pengelolaan keuangan BPJS ini. Kenapa nanti defisit BPJS begitu besar, baru pihak BPJS mengeluh bahwa BPJS ini sedang defisit. Ya, seharusnya ada antisipasi karena ada namanya instansi pemerintah, ada namanya SPP, sistem pengendali internal pemerintah. Ini yang seharusnya diperbaiki di internal BPJS itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait masalah akses pelayanan.
akses pelayanan terutama di Kabupaten NRK. Karena ada Pak Wakil Bupati yang terhormat bahwa ini akses pelayanan untuk masyarakat Kabupaten NRK. Misalnya di daerah bagian selatan itu lebih cenderung dirujuk masyarakatnya ketika dia sakit dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sentral atau di Kota Parepare. Padahal sebenarnya pemerintah harus memperhatikan bagaimana supaya masyarakat ini bisa dilayani dulu di daerah setempat. Maka tentunya perlu dipikirkan adalah akses pelayanannya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa dari Universitas Muslim Indonesia selaku koordinator daerah Ikatan Senat Mahasiswa Persatuan Masyarakat Indonesia daerah Sulawesi. Nah, beberapa minggu yang lalu Aliansi Mahasiswa Makassar bergerak. Dia melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur dan kantor BPJS Kota Makassar itu sendiri. Dia tuntut kepada pemerintah untuk membuatkan BPJS itu sendiri. Jadi saya sepakat dengan mereka untuk membuatkan BPJS. Artinya itu bersolusi yang ditawarkan. Tapi itu adalah masalah yang ditawarkan. Bukankah kita telah mahasiswa sebagai agen perubahan? Jadi tepat 1 Oktober 2019, pengurus daerah Ikatan Senat Mahasiswa Persatuan Masyarakat Indonesia daerah Sulawesi melakukan audiens yang diterima langsung oleh Ibu Grace itu sendiri. Dia menyatakan bahwa ada beberapa penyebab defisit, BPJS itu defisit. Yang pertama, iuran BPJS tidak sesuai sejak tahun 2014, yang mengakibatkan karena iuran BPJS yang ditetapkan tidak sesuai dengan perhitungan aktuarial. Yang kedua, peserta BPJS semakin meningkat dan fasilitas kesehatan semakin meningkat pula, dan banyaknya BPJS menangani penyakit katastrofik dan banyaknya juga peserta BPJS yang meninggal. Dan saya garis bawahi di sini bahwa kenapa kemarin Aliansi Mahasiswa Makassar yang ingin membubarkan BPJS karena pihak BPJS itu sendiri tidak melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan dan pedoman yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh kerajaan saya. Saya berharap ini adalah solusi yang saya ingin tawarkan untuk selamatkan BPJS, selamatkan Indonesia. Saya ingin memberikan solusinya adalah saya berharap kepada pihak pimpinan BPJS itu sendiri untuk melakukan upaya promotif dan preventif, lebih ditingkatkan lagi dan lebih disebarluaskan lagi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki paradigma sehat. Pihak BPJS itu sendiri untuk melakukan kerjasama kepada institusi perguruan tinggi terkait untuk melakukan kerjasama kepada pihak institusi terkait untuk mensosialisasikan pentingnya BPJS kepada masyarakat melalui program fakultas kesehatan masyarakat, yaitu pengalaman belajar lapangan agar mahasiswa kesehatan masyarakat mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya itu BPJS kepada masyarakat. Bukankah BPJS itu sendiri dibentuk untuk mencegah kemiskinan? Ada poin pertanyaan atau sekedar saran? Sekedar saran, masukan. Oke. Karena tadi ada masukan tambahan satu dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, silakan salah satunya. Makanya perwakilan satu orang untuk menyampaikan supaya semua terselesaikan karena ini sudah jam pukul 13.30. Iya, nanti bisa face to face langsung. Silakan satu orang. Iya. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili dari teman-teman BEM FKM. Jadi saya harap mungkin teman-teman doanya semoga hasil yang kita berikan nanti di sana ini dapat diterima. Terima kasih. Dan juga kami juga agak merasa kecewa karena tadi pada proses atau selesainya daripada ayahanda saya Prof. Dr. Haji Amran yang menyampaikan bahwasanya kalau itu sudah diterima oleh Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa BPJS atau kenaikan dari BPJS itu akan 100%. Sedangkan kemarin kami melakukan audiensi juga, kami kan ada dua wacana yang dinaikkan.
mana dari Kementerian Keuangan menaikkan atau mengusulkan 100%. Kalaupun dari BJSN itu 58% kalau tidak salah. Adapun di sini pertanyaan yang ingin kami sampaikan, yakni pertama, adapun akar permasalahan daripada defisit BPJS ini mungkin tadi Ayahanda dan kakak-kakak yang di depan sudah menyampaikan secara rinci, tetapi ada beberapa yang ingin kami mau tanyakan serta menginformasikan kepada teman-teman, di mana defisit BPJS ini sendiri bukan hanya permasalahan baik daripada kita sendiri atau BPJS sendiri, memang betul itu ada pada akar permasalahannya pada masyarakat itu sendiri serta pihak pemerintahan. Jadi di mana masyarakat itu sendiri, kita kenapa atau masyarakat awam banyak tidak sadar karena kurangnya memang sentuhan langsung daripada BPJS. Walaupun di mana BPJS, kalau dilihat BPJS ini lebih berpihak, mohon maaf ya Pak, karena saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, kenapa defisit BPJS selalu saya dari 2014 sampai sekarang itu selalu mengalami defisit. Karena apa? Memang betul mungkin pemahaman ayahanda di depan bahwasanya BPJS ini dibentuk untuk mengedepankan kuratif dan rehabilitatif. Kenapa? Dan ini kami sampaikan bahwasanya itu mulai dari 2014 sampai itu sekarang kalau tidak salah BPJS itu menganggarkan untuk preventif dan promotif itu cuma 10%, sedangkan sisanya itu untuk masalah pengobatan. Kenapa? Itu kenapa harus terjadi? Kenapa tidak meningkatkan? Itu poin pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa tidak meningkatkan di segi preventif dan promotif dan melibatkan instansi akademik kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat, karena kita tadi sudah disampaikan Polda Sulsel. Jadi itu mungkin mudah-mudahan apa yang BPJS maupun DJSN maupun pemerintah tawarkan bukan menyebabkan lagi masalah. Mungkin bisa BPJS bisa belajar daripada Pegadaian di mana menyelesaikan masalah bukan masalah. Mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya dan untuk NFC kawan-kawan narasumber. Tadi memang judul ini sebetulnya bagus dan memang bagus. Saya ingin sampaikan bahwa BPJS sendiri, kalau Presiden mengeluarkan Perpu membubarkan BPJS, menggunakan undang-undang membubarkan, maka bubar itu BPJS. Kan BPJS itu hanya diatur oleh undang-undang. Kan Presiden gampang bikin Perpu, peraturan Presiden pengganti undang-undang. Tetapi yang dia tidak bisa bubarkan adalah jaminan sosial nasional yang merupakan salah program dari BPJS itu sendiri. Oke, karena itu adalah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Kecuali undang-undang itu dia amandemen lagi, dihilangkan pasal itu, hilang pula itu program. Jadi artinya sistem sosial kita itu dibiarkan oleh rakyat mengatur sendiri dan negara tidak perlu terlibat banyak untuk mengaturnya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, negara tidak perlu banyak ikut. Itu sebetulnya gampang kalau menjawab pertanyaan pelaksanaan. DJSN juga bisa dibuatkan karena itu hanya undang-undang. Soal satu lagi yang ingin saya sampaikan soal defisit, karena itu memang tidak ingin saya mendiskusikan defisit karena sudah banyak. Tapi saya sebagai seorang dokter, saya selalu menganalogikan defisit itu, anggaran bagi BPJS itu adalah darah. Dan berkali-kali saya ngomong sama wartawan, gampang kalau saya ngomong darah, karena kalau darah kan orang takut-takut sedikit. Kalau saya bilang dehidrasi kan biasa. Darah, penyebab orang anemia berat hanya 3. Anemia itu penyebabnya 3, tapi anemia berat itu selalu penyebabnya karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi darah. Pemakaian berbanyak. Kita lihat saja, boleh saja pemakaiannya banyak, terjadi kebocoran, nanti korupsi terjadi mana-mana, di rumah sakit, di BPJS-nya korupsi. Tetapi apakah karena pasokannya sedikit, ketidakmampuan tubuh sel-sel sub tulang untuk memproduksi darah karena iurannya kecil,
Apakah itu penyebabnya? Kalau saya sama Prof. Hasbullah sepakat, memang iurannya kecil kok, manfaatnya banyak. Jadi bukan soal kebocoran. Kalau bocor kan gampang nuduh orang. Orang-orang pemerintah ada kebocoran. Saya bilang kebocoran ya berarti kita nuduh orang korupsi. Karena ada orang mengambil uang BPJS itu, boleh dari BPJS-nya, boleh siapapun. Dan yang paling gampang itu dari rumah sakit. Kan saya kadang-kadang sakit hati karena saya dokter, walaupun saya tidak praktek. Oke, jadi karena itu kalau ingin perbaiki pada akar masalah. Karena kita belajar tentang mengatasi masalah dengan ideologinya. Kalau defisitnya karena iurannya kecil, maka iuran kita perbaiki. Kalau karena sumber tulang kita rusak, maka cangkoklah sumber tulang supaya bisa memproduksi darah. Itu berpikir saya sebagai seorang dokter. Mungkin kalau yang lain politisi berpikir yang lain. Karena partnershipnya BPJS adalah pelayanan kedokteran, bukan Kesmas. Kesmas itu adalah anggarannya harus dari pemerintah, dari APBN, APBD langsung. Tidak boleh dari iuran masyarakat. Kalaupun ada iuran masyarakat itu urusan masyarakat mau iuran, tapi itu mestinya dominan pemerintah. Karena itu pemerintah gagal kalau melepas public health itu. Karena itu artinya melepas tanggung jawabnya untuk menyehatkan masyarakat. Dia sangat sakit kalau ada orang sakit yang tidak terobati. Iya betul. Baca itu bukunya. Makasih, saya kira yang lain nanti akan dijelaskan sama Prof. Amran, guru saya yang baik dan senior saya, dan Pak Budi, termasuk Amang dan Pak. Saya izin beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dilanjutkan langsung dulu sebelum kita lanjutkan sesi diskusi untuk penyerahan plakat atau piagam dari panitia diserahkan langsung oleh wakil dekan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Ya. Penyerahan piagamnya dilanjutkan dengan penyerahan piagam. Fotografernya. Mohon izin sekalian foto bersama sebelum Dr. Zainal meninggalkan tempat. Disilakan kepada para narasumber. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Dan Terima kasih, tadi pertanyaannya bagus-bagus ya, saya coba menjawab, mudah-mudahan bisa memuaskan. Nanti kalau belum puas bisa berlanjut setelah acara ini. Yang pertama adalah soal pertanyaan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk bisa menyehatkan BPJS, lalu dikaitkan dengan orang tua. Nah, BPJS Kesehatan itu adalah lembaga yang langsung di bawah presiden. Ya. Dulu kami namanya PT Askes. Dulu orang tua kami BUMN, Kementerian BUMN. Jadi kalau misalnya ada problem di PT Askes, maka Kementerian BUMN lah yang akan bertindak, ya menata. Tapi sekarang BPJS Kesehatan langsung di bawah presiden. Ketika terjadi sesuatu dengan BPJS Kesehatan, maka yang bergerak itu semua bersama-sama. Kementerian Kesehatan dengan jajaran di bawahnya, Kemenko PMK, Kementerian Sosial, semua bergerak. Ya, artinya apa? Artinya memang sehat tidaknya BPJS Kesehatan karena nanti berpengaruh kepada program jaminan kesehatan nasional. Maka kita semua dari mulai level atas sampai dengan di bawah itu mempunyai peranan masing-masing dengan porsinya masing-masing untuk menyelamatkan. Ambil contoh misalnya, pada saat poinnya adalah perusahaan-perusahaan harus mampu mendaftarkan karyawannya, ya, kemudian menjamin iurannya dibayarkan secara tepat waktu. Sebab kalau mereka tidak membayar, maka BPJS Kesehatan akan kesulitan untuk membayar kepada pihak rumah sakit. Itu sebabnya BPJS Kesehatan meminta peserta segera membayar karena uangnya dibutuhkan untuk rumah sakit. Memberikan penjelasan. Kalau seandainya nanti ada perusahaan-perusahaan yang menolak, dia nggak mau mendaftar menjadi peserta JKN, maka BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kejaksaan
Lalu kejaksaan dengan BPJS Kesehatan memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau kita melihat adakah subjek yang mempunyai peranan secara menyeluruh sebagai penanggung jawab utama untuk menyehatkan BPJS Kesehatan, maka jawabannya adalah kita bersama-sama. Ya, utamanya BPJS Kesehatan itu sendiri nomor satu ya yang harus berubah. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan uang BPJS Kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, saya mungkin bisa katakan BPJS Kesehatan adalah lembaga dengan jumlah pemeriksa yang terbanyak. Kalau menurut saya loh ya, coba sekarang dari mulai BPK, BPKP, akuntan publik, KPK, itu periksa kita semua, semuanya lintas, ya. Kemudian kami dari sejak tahun 2014 hasil penilaian laporan keuangan kami itu ada pada tingkat WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya itu adalah sebuah hasil pelaporan yang tergolong baik, ya, tergolong baik. Baik itu bukan berarti harus tidak defisit, bisa saja perusahaannya defisit, tapi cara dia melaporkan, ya, itu sangat tepat sesuai dengan kaidah-kaidah laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini setiap tahun, biasanya di pertengahan tahun, itu disampaikan di media, ya. Medianya bisa media online di website BPJS, kalau ada yang mau bisa lihat, atau pada pertengahan tahun bulan Juli biasanya itu muncul di satu lembar koran. Korannya koran yang nasional ya, kayak misalnya Kompas, kemudian Media Indonesia atau Republika, itu muncul di sana, sehingga masyarakat bisa melihat itu. Kaitan dengan kebocoran, tadi ada yang bicara kebocoran di Indonesia ini di program JKN. Kalaupun kita menyebutnya ada kebocoran dengan dugaan kecurangan, itu ternyata nilainya tidak lebih dari 1% dari total biaya anggaran BPJS Kesehatan. Bandingkan dengan negara-negara luar, di negara luar bisa 5-10%. Jadi kalau di Indonesia konteksnya kebocoran itu relatif tidak besar, ya. Kemudian promotif preventif, nah ini cukup menarik. Adik-adik, di undang-undangnya BPJS Kesehatan ini memang mendapatkan amanah untuk melaksanakan program UKP, usaha kesehatan perorangan, ya. Nah, sementara untuk yang sifatnya massal disebut UKM, itu ada di Kementerian Kesehatan. Tapi apakah dengan demikian BPJS Kesehatan tidak melakukan upaya UKP? Tentu tidak, ya, karena kami pun tetap mengalokasikan anggaran. Dalam 1 tahun kita mengalokasikan hampir 0,5 triliun itu untuk UKP. Nah, sebenarnya mahasiswa, khususnya kesehatan masyarakat, adalah mitra yang paling tepat bagi BPJS Kesehatan untuk bisa mengembangkan program promotif preventif. Nah, kalau memang teman-teman di Universitas Muslim Indonesia ini, khususnya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, merasa terpanggil untuk membantu pemerintah agar program JKN ini lebih tersosialisasikan, maka saya oke. Kemudian ya, MOU itu bisa saja berkaitan dengan badan eksekutif atau senat atau perguruan tingginya, nanti bisa lihat. Nah, kalau ada keinginan, tadi saya dengar ada keinginan ngobrol BPJS pusat ya. Oh, di tadi siapa yang bilang? Ya, boleh-boleh saja, nanti komunikasi lah. Nanti saya tunggu di kantor pusat, ya. Kalau memang kawan-kawan ya punya komitmen terpanggil untuk mensosialisasikan program JKN ini, khususnya promotif preventif, dan ingin bertemu dengan kami di kantor pusat dengan Direktur Utama BPJS, jajaran direksi, saya tunggu. Ya, nanti kita akan siapkan waktu di sana ya. Bu Esti tolong difasilitasi, nanti komunikasi dengan saya. Itu ya nih ya. Saya sangat senang sekali niat baik kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Dr. Bulu. Tepuk tangan. Saran dan supportnya kepada kami untuk memperbaiki diri dalam proses pelayanan, tapi yang pasti pertama yang mengakibatkan bahwa kenapa di perbatasan mereka ini kayak sitrap dengan sitrap banyak di sana. Pertama karena dengan adanya sistem layanan jaminan kesehatan nasional ini berlaku secara nasional.
Sehingga kalau kita melihat secara geografis, mereka ini kan dari gunung ke gunung. Sehingga orang kalau melihat di sini langsung ke Sindram. Daripada kalau dia di perbatasan daripada ke Endrekan karena jaraknya sangat jauh, lebih dekat. Sama juga kalau daerah atas perbatasan dengan Tanah Toraja. Sehingga orang masuk ke sana dengan sistem berlakunya jaminan kesehatan nasional ini karena berlaku secara nasional. Sehingga itu yang membuat banyak masyarakat kita langsung ke daerah tetangga untuk melakukan pengobatan kalau ada yang mau mendapatkan pelayanan. Tapi memang ini bahwa kita tidak mau terlena dengan kondisi seperti ini. Harus memang kita memperbaiki diri supaya walaupun jauh masyarakatnya kita merasa bahwa walaupun jauh jaraknya dibandingkan kalau ke kabupaten sebelah dengan di daerah kita ini, tapi pelayanan yang lebih kita berikan maka tetap ke tempatnya kita untuk berobat. Kita persoalan terkadang di daerah sekarang kalau tidak ada rumah sakit yang menerima dari pasien rujukan kita, sehingga yang saya ceritakan tadi bahwa ini fakta. Terkadang ada pasien kita, masyarakat kita yang sampai yang meninggal mau dirujuk menunggu rumah sakit yang mau menerima dia dan tidak ada rumah sakit yang terima. Ini saya kira bukan di Endrekan saja, tapi di daerah-daerah lain ini pasti mengalami hal yang seperti ini. Sehingga tadi saya sarankan ke BPJS atau untuk bagaimana mitranya ini supaya tidak ada perlakuan yang terkadang merasa terdiskriminasi kalau peserta BPJS. Karena terkadang memang kita ini kalau dibilang BPJS agak susah untuk mendapatkan tempat. Dan yang kedua, ini terkadang juga tidak manusiawi, Pak. Ini saya rasakan sendiri. Belum secara medis layak untuk dipulangkan, tapi karena sudah ini sudah bisa pulang. Kita ini betul-betul mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam sektor pelayanan kesehatan. Dan ini adalah pelayanan dasar yang menjadi sebuah kewajiban buat kita ini untuk memfasilitasi masyarakat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada lagi tempat yang difasilitasi oleh teman-teman di KM Bumi dan lembaga mahasiswa yang lainnya untuk berdiskusi dengan kita, karena saya serasa kembali kayak mahasiswa kalau masuk lagi kampus seperti ini. Dan tetap kita mengharap bahwa ada perbaikan-perbaikan secara sistematis dengan adanya polemik yang ada sekarang. Mudah-mudahan munculnya polemik ini malah membuat sebuah hal yang mengupgrade kita punya sistem yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga persoalan pelayanan kesehatan ini tidak ada lagi persoalan-persoalan ke depannya, sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak dan tempat yang sama dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Sekian kurang lebihnya mohon kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk Universitas Indonesia kepada Dr. Budi Muhammad Arif dan Dr. Haji Anas Ahmad dan juga Wakil Ketua Sampen Bapak Asman Ese dan juga Prof. Amran Razak dan pastinya adalah Kakanda dari Wakil Ketua FKM. Sekali lagi terima kasih dan mari kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali ke MC. Selanjutnya, pemberian pelakat kepada narasumber. Mohon berkenan kepada Wakil Dekan 3 didampingi oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Indonesia untuk mengambil tempat di depan. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.